satu afirmasi yang bersedia. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Hairunisa Barnang dari kelas 1 A Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang moral dan akhlak. Pengertian moral. Moral adalah ajaran mengenai baik buruknya suatu perbuatan maupun perilaku, serta berkaitan erat dengan akhlak yang dimiliki masyarakat. Di dalam kehidupan, terdapat indikasi seseorang dapat dengan bermoral, yaitu apabila memiliki kesadaran untuk menerima serta melaksanakan peraturan yang berlaku, kemudian bersikap atau bertingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Pengertian moral menurut para ahli. Adapun definisi moral menurut para ahli antara lain adalah sebagai berikut. 1. Russell Swanburg. Menurut Russell, moral bermakna sebagai suatu pernyataan dari ide, gagasan maupun pemikiran yang berhubungan dengan dorongan yang menelak pada diri seseorang dalam bekerja dan berfungsi sebagai aspek yang mengikatkan perilaku seseorang tersebut. Menurut Elizabeth B. Bullock, pengertian moral adalah suatu tatanan kebijaksanaan, kebudayaan, dan adat istiadat yang berlaku dari suatu peraturan berorientasi pada perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam suatu makna kebudayaan. Agama Islam sebagai sumber moral. Manusia sangat memerlukan akhlak atau moral, karena moral begitu penting dalam kehidupan. Moral adalah mustika hidup yang membedakan manusia dan hewan. Tanpa moral, pada hakikatnya adalah binatang dan manusia. Yang membedakan manusia dan hewan. Tanpa moral, kehidupan akan kacau, walau tidak hanya kehidupan perseorangan, tetapi juga kehidupan masyarakat dan negara. Karena orang sudah tidak peduli lagi dengan baik buruknya atau halal maupun haramnya suatu pekerjaan, makanan ataupun hal yang menyangkut. Jika haram dan halal sudah tidak dipedulikan lagi, maka disebut dengan Machiavellianisme. Akhlak mulia dalam kehidupan. Akhlak mulia atau terpuji disebut juga dengan akhlakul mahmudah atau akhlakul karimah, yaitu sikap dan tingkah laku yang mulia atau terpuji terhadap Allah, sesama manusia dan lingkungannya. Sifat mulia tersebut bagi setiap muslim perlu diketahui yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Akhlak sangat penting di kehidupan setiap muslim, baik secara pribadi maupun masyarakat, karena dengan akhlak seseorang dapat menyempurnakan kepribadiannya. Maka dari itu setiap aspek ajaran Islam berorientasi pada pembinaan dan pembentukan akhlak yang mulia atau karimah. Contoh akhlak mulia terhadap sesama manusia, yaitu menjaga hubungan baik, berkata benar, tidak meremehkan orang lain, bersangka baik atau husnuzon, dan kasih sayang. Terima kasih. Akan memberikan pertanyaannya, berdiri sebut nama dan bagaimana. Perkenalkan, nama saya Alicia Susan, saya dari kelas 1A Farmasi. Pertanyaannya yang pertama, apa hubungan moral dan akhlak? Menjawab pertanyaan dari Susan, apa hubungan moral dan akhlak? Etika dan moral sama-sama menjadi prinsip atau aturan hidup manusia untuk mengukur harkat dan martabat kemanusiaannya. Perkenalkan, nama saya Alpia, kelas 1A Farmasi. Saya ingin bertanya, mengapa kaidah-kaidah tingkah laku, akhlak, budi pekerti bermoral bermakna di kehidupan? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Alpia. Karena dapat membentuk karakter dalam diri seseorang sehingga dapat menilai dengan benar sesuatu yang baik dan buruknya di dalam kehidupan seseorang. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Alpia. Karena dapat membentuk karakter dalam diri seseorang sehingga dapat menilai dengan benar sesuatu yang baik dan buruknya di dalam kehidupan seseorang. Perkenalkan, nama saya Dinda Ariyanti. Pertanyaannya, jelaskan satu contoh akhlak mulia terhadap sesama manusia. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Dinda. Satu contoh akhlak mulia terhadap sesama manusia yaitu berkata benar. Adalah suatu perkataan yang menunjukkan kebenaran atau fakta yang sebenarnya terjadi tanpa adanya kebohongan yang ditutupi. Berkata jujur menjadi nilai penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang jelas, moral, akhlak, dan etika itu adalah satu barometer untuk mengukur
dasar landasan dari moral itu apa? Landasan akhlak sudah jelas ya, seperti yang dijelaskan bahwa landasan akhlak itu adalah Al-Quran dan hadis, ya kan? Ya, jadi baik buruknya kita sebagai umat Islam itu ukurannya adalah apakah dia sesuai atau tidak dengan Al-Quran dan hadis, apa yang diperintahkan atau yang dianjurkan dalam Al-Quran dan hadis. Itu untuk akhlak. Tapi untuk moral itu diambil dari norma hidup di mana manusia itu berada, ya, norma dari bersifat normatif. Tapi kalau etika itu landasannya adalah hasil pemikiran manusia. Makanya timbul nanti etika makan, etika yang berbeda, etika makan, etika berjalan, etika berpakaian, berbicara dan sebagainya. Itu dari mana? Dari hasil olah pikir manusia. Oh, kalau begini etika makan kita susun begini. Itu kan dari hasil pikiran manusia. Tapi baru mengingat bahwa etika dan moral itu bersatu tetap bisa berbeda dengan tempat yang lain. Hebatnya akhlak dimanapun kalian berada, dia bersifat universal, umum. Mau di kutub utara, mau di selatan, landasan Al-Quran hadis sebagai landasan akhlak tetap sama, ya. Itu bedanya, jadi jauh beda. Yang satu berdasarkan wahyu, yang